Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di malam hari, senja. Di Huok Xiao Xiancheng, ketika dia keluar dari Xiao Ruishai, hanya Su Yi yang tersisa. Sue Hongfeng mengucapkan selamat tinggal ketika dia tiba di Huok Xiao Xiancheng, dan kembali ke klannya sendirian, mengatakan bahwa dia ingin menyiapkan hadiah untuk ayahnya. Fang Han, Fang Yurong, dan Liang Wenyu dimukimkan oleh Su Yi di Little Ruizai di kota api abadi. Kepala Little Ruizai ini adalah seorang abadi sejati bernama Xie Hengqiu. Su Yi tidak mengungkapkan identitasnya ketika dia bertemu pihak lain, tetapi mengeluarkan token yang diberikan oleh Qing Wei, dan berjanji untuk menjaga Fang Fang dengan baik. Pada saat yang sama, Su Yi memberi tahu Xie Hengqiu bahwa jika Qing Wei datang ke Bailuzu, dia bisa menunggu di Huok Xiao Xiancheng terlebih dahulu. Ketika dia meninggalkan pasar naga hitam, Su Yi dan Qing Wei setuju bahwa jika Raja Abadi Liu Yun membutuhkan bantuan, dia akan datang ke Bailuzu untuk menemukannya. Pada saat itu, dia juga memberi Qing Wei jimat rahasia. Dan jimat rahasia itu, selama Qing Wei tiba di Bailuzu, dia dapat ditemukan. Su Yi mengambil perahu harta karun dan hanyut ke langit. Di perjalanan, Su Yi duduk sendirian di kursi rotan dengan kendi, memikirkan beberapa kejadian baru-baru ini, dan mau tidak mau menggosok alisnya. Akhir-akhir ini, hal-hal menjadi semakin banyak, sehingga orang yang bebas dan mudah seperti dia memiliki perasaan tidak dapat membantu dirinya sendiri dan pergi dengan mengalir. Dia telah berjanji bahwa dia akan membantu Raja Abadi Liu Yun untuk menyelesaikan bencananya. Karena Li Fenghan, pembangkit tenaga iblis tanpa fase, dia menyadari bahwa ada masalah dengan 9 jalan surgawi di alam abadi, jadi dia harus mengirim Qi Fufeng untuk menyelidiki secara pribadi. Selain itu, mereka juga perlu menyelidiki akar penyebab kematian keluarga Biaoling, dan juga berjanji pada Ying Xiu bahwa dia akan membantu tuannya menyelesaikan bencana tersebut. Bahkan hal-hal kecil seperti penyelesaian Fang Yurong dan saudaranya membutuhkan tangannya sendiri. Belum lagi, Sue Hongfeng juga mengajaknya pergi ke klan Sue di Gunung Tianyun untuk membantunya dalam sebulan. Dan sekarang, dia masih dalam perjalanan ke daerah terlarang Luo Shui, dan dia akan menjelajahi reruntuhan yang ditinggalkan oleh Akademi Yongye. Selain dari hal-hal sepele ini, dia juga berencana untuk pergi ke Black Mist Abyss ketika dia menginjakkan kaki di Void Realm untuk menemui kera tua dengan pedang. Saya juga ingin pergi ke tempat lain di negeri dongeng untuk melengkapi penyesalan yang tidak pernah disadari Wang Ye. Dunia ini penuh belenggu, hidup ini hidup, siapa yang benar-benar bisa bebas dari rintangan? Su Yi menghela nafas pelan. Su Yi berbaring di sana dengan tenang, pikirannya kosong, dan dia terganggu. Sampai lama, tiba-tiba dia tertawa, dan matanya yang dalam menjadi cerah dan tenang. Dalam perjalanan menuju jalan, pasti akan ada gejolak dan gejolak yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, hancurkan. Ini sudah cukup. Diam-diam, pikiran Su Yi berubah, halus dan tenang, seolah telanjang. Sang Buddha berkata, telanjang, jadi tidak ada halangan. Ini adalah keadaan yang berasal dari keadaan pikiran yang tidak ternoda oleh debu. Lo Sui. Sungai terbesar di Bailuzu, membentang sejauh 90.000 mil dari barat ke timur dan dibagi menjadi beberapa bagian. Dikatakan bahwa ada ribuan kekuatan kultivasi yang tersebar di sepanjang pantai Luo Shui saja. Menurut rumor, genus Jiaolong menganggap Luo Shui sebagai gerbang naga. Dia berubah menjadi naga, dan sejak itu dia hidup di dunia sebagai tuan naga. Area terlarang Luo Shui, terletak di hulu Luo Shui, bersebelahan dengan Gunung Futian. Sebelum era Xianyun, Akademi Malam Abadi, yang terkenal dibangun di kedalaman Gunung Futian di tepi sungai Luo Shui. Ini adalah istana Dao abadi pertama, yang diakui oleh karakter abadi dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, Eternal Night Academy telah lama menghilang dalam sejarah panjang Immortal Fallen Era. Relik yang ditinggalkan juga menjadi salah satu dari 6 tempat terlarang di mata biksu masa kini di Bailuzu. Matahari terbenam. Sungai Luo Shui yang perkasa berderap dan mengalir, lebar sungai 10.000 kaki, dan sisa-sisa matahari terbenam memercik di air sungai, seperti gelombang emas pecah berwarna merah cerah.
Di sisi tepi sungai ini, terdapat kota-kota yang menjulang dari permukaan tanah, yang tampak dihiasi bintang-bintang. Di sisi lain tepi sungai, terdapat Gunung Futian yang bergulir, yang tidak dapat dilihat secara sekilas. Sebelum era kejatuhan abadi, di Gunung Futian ini, awalnya ada banyak kekuatan iblis dan bidat, dan itu adalah gua iblis kelas 1 di Bailuzu. Perubahan warna. Salah satu iblis paling kuat, nama Tao, Kaisar Futian, adalah iblis tak tertandingi yang telah menginjakkan kaki di puncak jalan abadi, dan kekuatannya menakutkan. Dalam periode waktu itu, di area 30 mil dekat Gunung Futian ini, tidak ada yang berani melangkah keluar dari kolam. Di bawah matahari terbenam, satu tua dan satu muda melarikan diri dengan terbang menuju Luo Shui. Pria tua itu bermahkota, berlengan besar dan berwajah kurus. Gadis itu mengenakan rok merah muda akar teratai, kemeja kuning aprikot, alis melengkung, indah dan bergerak, dan rambutnya digulung menjadi wat, nakal dan imut. Pria tua kurus yang berbicara. Tetapi ada keadaan yang tidak terduga, konon suatu malam, seperti matahari terbenam api, seorang pembudidaya pedang sendirian, mengendarai perahu kecil, datang ke atasan Luo Shui ini. Gadis itu mau tak mau berkata, "Paman, bukankah matahari terbenam malam itu seindah sekarang?" Pria tua itu tercengang. Dia memandangi awan yang terbakar di langit dan berbisik, "Seharusnya seperti ini." Apakah kultivator pedang yang mengendarai perahu berdaun satu itu juga menyukai orang itu? Gadis itu menyesap mulut merah mudanya dan melihat ke kejauhan dengan matanya yang berair. Di sungai tempat matahari terbenam bersinar, sebuah perahu kecil perlahan bergerak maju, mendekati Gunung Futian di tepi seberang. Di atas perahu datar, berdiri sosok tinggi, mengenakan jubah hijau, memegang labu anggur kuning di tangannya, dengan sikap yang elegan. Pria tua itu tertegun dan tersenyum pahit, "Baoer, bagaimana ini bisa sama?" Gadis itu tersenyum dan berkata, "Paman, saya hanya mengatakan itu mirip." "Oke, Anda bisa mengatakannya, saya mendengarkan, saya berjanji untuk tidak menyela Anda." Orang tua itu berkata, tepat ketika Jian Xiu tiba di area air ini, dia ditatap oleh sekelompok naga jahat yang tersembunyi di dasar air. Naga-naga jahat itu dibesarkan oleh Kaisar Futian. Satu demi satu, mereka memiliki kekuatan supernatural yang besar, melahap kekuatan abadi sepanjang tahun, dan temperamen mereka kejam dan menakutkan. Bahkan karakter abadi akan menjadi makanan Cina perut mereka. Gadis itu menutup mulutnya karena terkejut, jadi, Jian Xiu itu pasti sudah dimakan juga. Orang tua itu tertawa dan berkata, "Salah, pembudidaya pedang itu tidak pernah menggunakan pedang, hanya mengandalkan kekuatannya, dia menghancurkan 19 naga jahat, biarkan itu binatang jahat dimusnahkan." Luo Shui berlumuran darah. Berbicara, alis lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kerinduan, lalu, Jian Xiu itu berjalan ke Gunung Futian sendirian. Malam itu, energi pedang gunung ini vertikal dan horizontal, menembus langit dan bumi, dan suara tangisan pedang bergema di seluruh dunia, karena waktu yang lama. Hal yang paling mengejutkan adalah sejak hari itu, penampakan langit dan bumi yang mengejutkan muncul di Gunung Futian, dengan suara gemuruh, hujan darah, dan langkah kaki. Selama 7 hari 7 malam, seluruh Gunung Futian diwarnai dengan warna merah darah. Setelah itu, orang-orang menemukan bahwa iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya di gunung telah dibantai. Dan Kaisar Futian, yang bercokol di sini, juga meninggal malam itu. Hujan berdarah selama 7 hari 7 malam dikatakan sebagai fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh jatuhnya Kaisar Futian. Setelah itu, lelaki tua itu menghela nafas. Pertempuran itu, dalam catatan kuno Bailuzu, disebut kejatuhan Futian. Gadis itu membuka mata almondnya yang indah dan berseru, "Jian Xiu itu sangat kuat." Pria tua itu tertawa dan berkata, "Kata kuat tidak dapat menggambarkan kekuatan pembudidaya pedang itu." "Kamu salah." Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Saya melihat pemuda berjubah hijau di atas perahu beberapa puluh kaki jauhnya, dan berkata, saat itu, ada 36 naga jahat yang mengintai di kedalaman Luo Shui. Yang paling kuat telah mengelupas sisik naga dan cakar naga. Selain itu, iblis di Gunung Futian belum terbunuh,
dan beberapa orang yang tidak pernah melakukan kejahatan telah menyelamatkan hidup mereka. Omong-omong, pemuda di Qingpao memikirkannya dan berkata, ngomong-ngomong, Kaisar Futian memang mati, tetapi dia bunuh diri. Tetapi temperamennya sangat arogan, tidak mau mati di bawah pembudidaya pedang itu, dan pada saat terakhir, dia memilih untuk bunuh diri. Pria tua itu terkejut dan tidak bisa menahan tawa. Orang tua itu yakin bahwa apa yang diketahui Yang Mulia, itu pasti rumor yang tidak tahan dicermati. Di klannya, terdapat sebuah pena kuno peninggalan salah satu leluhur, yang mencatat detail proses pertempuran, Fusanzi. Setiap detail disaksikan oleh leluhur, yang tentunya jauh dari rumor palsu di dunia. Gadis itu mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik laki-laki, melihat bahwa kamu begitu meyakinkan, apakah kamu tahu rahasia lain? Pemuda di Qingpao menyesap dari kendi dan berkata sambil tersenyum, saya tahu banyak, saya tidak bisa mengatakannya selama 3 hari. Malam. Ketika kami berbicara, kami telah mencapai sisi lain Sungai Luo. Pemuda di Qingpao menyingkirkan perahu, membawa kendi di satu tangan, dan menuju Gunung Futian. Di belakang, terdengar suara manis gadis itu, hei, adik kecil, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke Futian Dasan sendirian, mengapa kamu tidak datang dengan kita? Pria tua itu sedikit mengernyit. Sebelum dia bisa berbicara, gadis itu terkikik dan berkata, Paman, adik laki-laki itu terlihat sangat tampan, dan ketika dia membual, dia juga tenang. Penampilannya sangat menarik, jika kita membiarkannya berakting bersama kita, itu pasti tidak akan membosankan di sepanjang jalan. Pria tua itu mengetuk dahi gadis itu dengan marah, apakah kamu pikir aku membawamu ke sini untuk bermain di gunung dan perairan? Di kejauhan, pemuda di Qingpao melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Suara itu masih bergema, dia sudah lama pergi. Menolak. Gadis itu terkejut, apakah dia tidak melihat bahwa paman itu abadi? Mendengar gadis itu bergumam, sudut bibir lelaki tua itu berkedut, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Gur, kami bertemu pemuda itu secara kebetulan. Menolak pergi bersama kami adalah hal yang normal. Pria tua itu menunjukkan, ini adalah area terlarang Luoshui, salah satu dari 6 area terlarang di Bailuzu. Ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi, tetapi siapapun yang memasuki ini tempat. Gadis itu buru-buru menyela, Paman, aku mengerti dan aku mengerti. Mengenal orang, mengenal wajah, tetapi tidak hati, perlu untuk menjaga terhadap orang. Ayo pergi, ayo cepat. Berangkat. Pria tua itu meniup janggutnya dan menatap, tetapi dia tidak tahan untuk menyalahkan gadis itu, dan hanya berkata, di jalan berikutnya, ikuti perintahku. Sambil berbicara, lelaki tua dan pemuda itu sudah berjalan menuju Gunung Futian. Langit sudah mengantuk. Pegunungan Futian bergulung dan naik, dan gunung-gunung menjulang tinggi. Sebagai tempat terlarang, gunung ini juga penuh dengan hal-hal yang berbahaya dan aneh. Sebuah pancaran sinar perak menyelimuti tebing. Ini adalah ramuan yang berakar di dinding tebing, seukuran telapak tangan, seluruh tubuhnya berwarna putih, dan memancarkan cahaya seperti bintang. Tiba-tiba, sesosok muncul dari udara tipis dan mendekati masa lalu dengan hati-hati. Itu adalah pria berbaju hitam dengan napas tertahan. Ketika eliksir itu masih 100 kaki jauhnya, pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan sebuah tali melesat keluar, langsung mengikatnya sebuah eliksir. Ada sorot kegembiraan di mata pria berbaju hitam itu. Tapi pada saat ini, dalam kabut di ketinggian tebing, sebuah pisau tiba-tiba jatuh. Sosok pria berbaju hitam terbelah dua, dan darah berceceran. Karena pukulan itu terlalu tajam dan mendadak, pria berbaju hitam itu bahkan tidak sempat berteriak, dan tewas di tempat. Kemudian, dalam kabut tinggi di tebing, sebuah bayangan menggeliat dan diam-diam berubah menjadi sosok setengah baya berjubah biru. Dia tidak menunda, dan dengan cepat mengumpulkan rampasan dari pria berbaju hitam itu. Di tempat yang sangat jauh, saat menyaksikan semua ini, gadis dengan rok tuxedo dan kemeja kuning aprikot itu hanya bisa melebarkan matanya. Ternyata eliksir itu jebakan. Gadis itu terkejut dan berkata dengan marah, pria itu terlalu hina,
dia menggunakan ramuan sebagai umpan untuk bersembunyi di sana dan menunggu kelinci. Di samping, lelaki tua itu berkata ringan, "Lihat lagi." Gadis itu kaget. Segera, dia tersentak dan menemukan pria parubaya berjubah biru yang sedang mengumpulkan jarahan, tiba-tiba menjerit, berbalik dan melarikan diri. Sudah terlambat. Sepotong api ilahi muncul dari udara tipis, menyelimutinya dan membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Dan seorang pria berpakaian hitam muncul entah dari mana. Itu adalah pria yang terbunuh oleh serangan menyelinap setengah baya berjubah biru barusan. Ini. Gadis itu hampir tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat itulah dia menyadari kemudian bahwa pria parubaya yang dibunuh oleh jubah biru itu sebenarnya adalah boneka manusia hidup yang mengenakan kulit manusia. Pria berbaju hitam yang sebenarnya telah bersembunyi di kegelapan. Punggung gadis itu terasa dingin. Yang satu menggunakan obat peri sebagai umpan dan menunggu kelinci. Sling untuk menanyakan jalan, pimpin ular keluar dari lubang. Nah, ini dia bahaya yang sering muncul saat menjelajah tempat terlarang. Pria tua itu berkata dengan lembut, saat memperebutkan peluang, siapapun mungkin menjadi mangsanya. Hal yang paling kejam adalah beberapa karakter kejam tidak berniat untuk mengeksplorasi peluang di semua, tapi taruh tempat seperti itu dianggap sebagai tempat berburu, di mana ia menghususkan diri dalam memeras dan menjarah harta orang lain, menggunakan semua cara yang mungkin. Segera, lelaki tua itu mengubah topik pembicaraan, tentu saja, apa yang Anda lihat barusan hanya dapat dianggap sebagai kekacauan kecil, dan pada dasarnya tidak di meja, beberapa karakter yang kuat. Saya selalu meremehkan untuk memainkan trik kecil ini. Hanya mengatakan ini, lelaki tua itu sedikit mengernyit. Seorang pemuda berjubah hijau datang dari kejauhan. Dia memiliki sikap yang tenang, suka berenang di gunung dan air, dan tidak menyembunyikan sosoknya sama sekali. Ketika melewati tebing tempat pria berjubah hitam itu, dia hanya melirik dari kejauhan dan hanyut ke kejauhan. "Hei, ini anak tampan." Gadis itu terkejut. Anak ini dalam bahaya. Pria tua itu mengerutkan kening. Kenapa? Dia jelas tidak memprovokasi pria berbaju hitam itu. Gadis itu mau tak mau berkata, juga, dia tidak pergi untuk mengambil eliksir, tapi jujur saja pergi, bukankah itu cukup? Mata lelaki tua itu halus, karena aku menabrak hal seperti itu, tidak ada kemungkinan untuk mundur, tidak ada kecelakaan, pria berbaju hitam kemungkinan besar akan memilih untuk membunuh dan membungkam. Untuk mencegah agar berita tidak bocor. Lagi pula, peretasan dan aktivitas lainnya tidak terlihat, setelah rusak, itu akan terungkap dan kemungkinan balas dendam. Benar saja, pria berbaju hitam itu tiba-tiba melintas, keluar dari udara tipis, dan menghalangi di depan pria muda berjubah hijau itu. Yang mulia, tetap di sini. Pria berbaju hitam itu berhati-hati dan tersenyum. Sui melirik ke arah pihak lain, dan dengan lembut mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya, pergi. Senyum pria berpakaian hitam itu membeku, dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Jangan salah paham, Yang Mulia, aku belum selesai. Dengan lambaian jubah lengan Sui. Ledakan. Mayat pria berbaju hitam itu hancur berkeping-keping dan darah berceceran di tempat. Tapi ini bukan akhir. Melihat Sui mengangkat tangannya dan menggesek, jeritan melengking tiba-tiba terdengar di atas tebing di kejauhan. Setelah itu, sesosok mayat jatuh. Baik lelaki tua dan gadis muda itu melihat bahwa mayat itu adalah lelaki berbaju hitam. Tidak diragukan lagi, orang yang menghalangi jalan pemuda berjubah hijau tadi juga adalah boneka. Adik itu luar biasa. Mata almond gadis cantik bersinar. Dia bisa melihat bahwa Sui telah melihat melalui tempat persembunyian pria berbaju hitam yang sebenarnya, jadi dia bisa membunuh boneka itu dan segera mengikuti bunuh pria itu dalam warna hitam. Pria tua itu tergerak, berani memasuki area terlarang Luo Shui sendirian, tentu saja bukan orang biasa, belum lagi, pemuda ini masih peri di alam semesta. Yujing Xianren bukan apa-apa. Intinya adalah bahwa anak muda yang menginjakkan kaki di negeri dongeng di usia 20-an dan membangun fondasi alam semesta terlalu langka. Orang tua itu berasal dari kekuatan raksasa dan hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui,
tetapi dia hanya melihat segelintir makhluk abadi muda seperti itu di alam semesta. Dan kelompok kecil keabadian di alam semesta ini adalah semua tokoh tak tertandingi di dunia. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda berjubah hijau ini juga jenius yang tiada taranya. Saya tidak tahu kekuatan besar apa yang dimiliki putra ini, dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, dia dapat dengan mudah masuk dalam 10 besar alam semesta daftar peri, bahkan mungkin lebih tinggi. Pria tua itu menjadi tertarik. Mata gadis itu berbinar, dan dia berkata, "Paman, apakah kamu tidak melihat asalnya? Ini sangat langka." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Betapa luasnya negeri dongeng ini, bahkan mereka yang pernah menginjakkan kaki di puncak negeri dongeng, aku khawatir mereka mungkin tidak tahu semuanya." Setelah jeda, lelaki tua itu memandang gadis di sampingnya dan berkata dengan hangat, "Tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan baurku. Gadis di depannya memiliki bakat langka untuk Dao, dan dia adalah keturunan klan mereka dengan kualifikasi terkuat dalam 30.000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun." Orang-orang tua dari klan, satu persatu, menganggap mereka sebagai mutiara di telapak tangan mereka, dan mengolahnya dengan seluruh kekuatan mereka. Sejak dia masih muda, dia menikmati semua peluang besar dan kekayaan besar sendirian. Jangan bicara tentang teman sebaya, bahkan beberapa orang tua dibayangi. Gadis itu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mengapa ini lebih membosankan daripada ini? Omong-omong, pamanku berpikir, apakah adik laki-laki juga untuk warisan keberuntungan Akademi Yongye datang?" Pria tua itu mengangguk dan berkata, "Ada kemungkinan seperti itu. Di kedalaman area terlarang Luo Shui, sisa-sisa Akademi Yongye terkubur. Kesempatan yang luar biasa. Dan kali ini, lelaki tua dan gadis muda itu datang untuk mendapatkan kesempatan terkait dengan warisan Akademi Everneath. Ayo pergi, sebelum besok, kita harus bergegas ke Gunung Frost Putih, untuk bergabung dengan beberapa rekan Taois lainnya." Pria tua itu memimpin gadis itu dalam perjalanannya. "Paman, siapa yang akan bertindak dengan kita kali ini?" tanya gadis itu penasaran. "Beberapa orang tua seperti saya, dan beberapa orang muda seperti Anda, semuanya berasal dari warisan Akademi Everneath, bertindak bersama juga dapat membantu. Sepertinya tempat yang kita tuju sangat berbahaya. Tentu saja, jika tidak, bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang tua ini bergabung? Menurut rahasia yang kita pelajari, tempat yang akan kita jelajahi, Xianjun karakter di bawah ini ditakdirkan untuk pergi dan kembali. Jika kamu mengatakan itu, bukankah adik itu berbahaya? Kita bertemu secara kebetulan, bukan karena saudara, bukan karena hubungan kita. Aku ingin kau mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Ayo pergi." Di jalan berikutnya, satu tua dan satu muda melewati banyak area berbahaya. Namun, lelaki tua itu seperti kuda tua yang tahu jalan, dan menuntun gadis itu untuk menghindari banyak pembunuhan tanpa bahaya. Rao begitu, bahaya yang dia lihat di sepanjang jalan masih membuat hati gadis itu bergetar, dan tanpa sadar, dia menjadi waspada. Tempat hantu ini memang terlalu menakutkan. Di rerumputan manapun di pinggir jalan, mungkin ada pembunuhan yang bisa membunuh orang. Di perjalanan, gadis itu pernah melihat bahwa ketika dua makhluk abadi imajiner mencari peluang di reruntuhan, hanya karena mereka menginjak puing-puing yang tidak mencolok, itu diselimuti oleh kabut hitam yang tiba-tiba muncul, dan tubuh serta jiwanya langsung hancur. Adegan itu membuat gadis itu berkeringat dingin. Hal-hal aneh dan menakutkan ini dapat dilihat di mana-mana di sepanjang jalan. Gadis itu awalnya sedikit tidak yakin, tetapi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa jika pamannya tidak membawanya bersamanya kali ini, dia akan mati dahulu kala. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti sejenak, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan terkejut, "Hei, pemuda itu datang ke Bone Marsh, selangkah di depan kita." Gadis itu mendongak. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.